saja kita tahu bahwa Pak Anwar Usman adalah paman dari Gibran dan kita tidak perlu malu-malu lagi untuk menunjukkan, karena ini analisis politik ya, kalau kita bicara aktor kan siapa sih yang langsung diuntungkan dengan adanya putusan ini? Ya memang hanya Gibran, dan pamannya lah yang memimpin Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam putusan yang dikabulkan ini yang nomor 90 itu nama Gibran disebut karena dia diidolakan oleh pemohon. Satu lagi, kayaknya banyak sekali nih ya yang buat saya telanjang kok, semua bisa membaca dengan jelas. Bahkan kita akan bisa lihat juga selain nama Gibran itu terkait langsung dengan ketua MK, kita juga akan melihat bagaimana legal standingnya pemohon yang dikabulkan ini, permohonannya yang namanya Almas, itu sebenarnya sangat sulit untuk diterima dalam standar MK sendiri. Selama ini MK itu begitu ketat kalau soal legal standing. MK akan selalu bilang tolong buktikan dulu Anda punya kerugian konstitusional. Artinya ada pasal yang karena gara-gara pasal itu saya mengalami kerugian. Bukan kerugian uang tapi kerugian konstitusional, artinya tidak mendapatkan hak dan lain sebagainya. Biasanya ketat sekali. Tapi untuk perkara yang ini karena dia mengidolakan Gibran, kemudian diterima legal standingnya. Padahal dia bukan anggota partai, bukan partai politik seperti PSI dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kritik dari putusan itu dan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan sahabat dimanapun berada, salam jumpa dengan saya dari Animasi Politik. Di dalam pembahasan topik kali ini, saya memberi judul, Terima kasih Paman, akhirnya saya bisa ngecawapres. Mengapa rekan-rekan sahabat, saya memberi judul demikian? Karena bukan rahasia umum lagi, ketika Gibran yang adalah putra dari seorang Presiden Jokowi, ikut mencalonkan diri menjadi cawapres, beritanya menjadi sangat begitu fenomenal di dunia perpolitikan kita saat ini. Sebab secara tidak langsung, dan banyak orang juga yang mengira, bahwa Gibran dapat mencalonkan diri menjadi cawapres ini berkat adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, yakni putusan nomor 90-91 PUH 21/2023. Yang mengabulkan permohonan gugatan batasan minimal pendaftaran cawapres atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengenai batasan usia minimal cawapres adalah 40 tahun. Dengan adanya keputusan tersebut, sehingga peristiwa ini menjadikan suatu polemik di kalangan masyarakat, karena keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap cacat hukum, sehingga menimbulkan adanya retorika-retorika politik yang mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan titipan atau adanya intervensi, adanya praktek nepotisme, dan adanya yang disebut dengan dinasti kekuasaan, walaupun semua ini belum terbukti. Tetapi ketika kita menalar dengan logika yang ada, retorika-retorika yang berkembang di dalam masyarakat tersebut menjadi sangat wajar. Mengapa saya katakan demikian? Pertama, di dalam putusan tersebut, 3 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda, dissenting opinion, dan 2 hakim konstitusi yang lain menyatakan alasan berbeda, concurring opinion. 3 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yakni Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam. Ketiganya menilai seharusnya Mahkamah menolak gugatan pemohon, dan yang paling ironisnya menurut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyebut bahwa putusan nomor 90-91 PUH 21/2023 sebagai peristiwa aneh yang luar biasa, dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam waktu sekelebat. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Padahal, sadar atau tidak,
keputusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Memang pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat, setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat, sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 51, 55, PUH, 21/2023 dengan amar menolak, sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan tersebut, ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dengan adanya peristiwa seperti ini di dalam amar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidaklah heran dan sangat wajar jika ada retorika-retorika yang mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan titipan, dan adanya intervensi. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah paman dari Gibran yang merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi, yakni Anwar Usman. Maka tidaklah heran juga, jika adanya retorika-retorika yang mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbau adanya nepotisme dan kepentingan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai kader PDIP, alangkah baiknya Gibran menahan diri dahulu untuk menjadi cawapres. Toh di dalam usianya yang masih muda dia masih banyak memiliki kesempatan di dalam pemilu-pemilu yang akan datang, terlebih sebelumnya PDIP sudah mengusung paslon capres dan cawapresnya, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bukankah lebih baik jika Gibran yang sebagai kader PDIP mendukung paslon capres dan cawapres dari PDIP tersebut? Kemudian yang membuat saya lebih heran lagi, Presiden Jokowi justru malah mendukung Gibran menjadi cawapres yang diusung oleh partai lain. Bukankah Presiden Jokowi juga kader dari PDIP? Alangkah baiknya jika Jokowi yang merupakan kader PDIP, dapat menahan diri untuk tidak mendukung dan menolak dengan tegas pencawapresan Gibran. Ini bukan karena semata-mata Gibran adalah anaknya, lantas Jokowi merestui dan mendukungnya. Tetapi jika kita melihat dari etikanya, sekali lagi saya katakan, sebagai kader PDIP yang setia, semestinya Jokowi menolak mentah-mentah pencawapresan Gibran yang diusung oleh partai lain. Bisa saja sebagai orang tua dan kader PDIP, Jokowi mempersiapkan Gibran dan mendukungnya untuk maju pilpres di pemilu yang akan datang, kok ini malah seolah-olah mereka seperti kacang yang lupa akan kulitnya ya. Mereka tidak akan bisa menjadi seperti ini sekarang kalau tidak ada partai yang mengusungnya. Memang benar Gibran terpilih menjadi wali kota Solo karena dipilih oleh rakyat. Begitu pula dengan Jokowi yang menjabat menjadi presiden 2 periode karena dipilih oleh rakyat juga. Tetapi perlu diingat, jika tidak ada partai politik yang mengusung mereka, apakah mereka bisa menjadi seperti sekarang? Jawabannya pasti tidak mungkin, iya kan? Kemudian yang keempat, dengan terjunnya ke dunia politik putra Presiden Jokowi yang lainnya, yakni Kaesang, yang baru bergabung 2 hari dengan partai PSI, tiba-tiba saja langsung menjadi ketua umum, kemudian yang membuat saya bertanya-tanya, berlandaskan apakah PSI ini memilih Kaesang sebagai ketua umumnya, bukankah dia baru saja bergabung? Bagaimana dengan kredibilitasnya yang notabene belum diketahui? Saya kira PSI ini sangat gegabah, jadi sangat wajar jika pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai terpilihnya putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, merupakan peristiwa politik paling lucu sepanjang September ini. Tidak ada yang paling menggelikan dalam bulan ini di ruang politik, kecuali PSI memilih Kaesang sebagai Ketua Umum partai itu, seperti simsalabim. Baru sehari bergabung langsung didapuk menjadi Ketua Umum, ujarnya. Ray juga mengaku geli melihat proses penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, padahal putra bungsu presiden itu baru sehari bergabung dengan PSI. Kemudian akhirnya bisa ditebak, partai tersebut langsung mendukung paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran, yang adalah kakaknya. Apakah ini suatu kebetulan? Atau memang disengaja? Rekan-rekan sahabat, dari semua apa yang saya kemukakan ini, tidaklah heran jika adanya retorika-retorika di kalangan masyarakat,
yang mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan titipan yang disinyalir adanya intervensi, adanya praktek nepotisme dan adanya yang disebut juga dengan dinasti kekuasaan, walaupun semua itu belum terbukti. Tetapi kita sudah merasakan auranya dan perlu pembuktian. Untuk itu, kita tunggu saja hasil dari sidang kode etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan saat ini. Apakah ada pelanggaran kode etik di dalam penetapan putusan tersebut? Terima kasih. Wassalam.